Saya ngerasain energinya tadi sebelum kita naik, dan akhirnya terungkap apa penyebab kita diganggu dan kenapa selalu Rando yang pingsan. Merbabu, dirimu begitu indah, sangatlah indah, sampai-sampai misteri yang menyelimutimu pun tak terlihat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Wow, nggak nyangka banget akhirnya RJ5 sampai juga di 500.000 subscriber. Bener-bener Kalian luar biasa. tentunya ini semua berkat dukungan dari kalian yang udah subscribe, like, komen, tontonin semua video-video dari RJ5. Gue doain buat kalian semoga kalian sehat dan sukses selalu. Sebenarnya dulu gue udah punya janji sih sama kalian ketika nanti RJ5 sampai di 500.000 subscriber, kita bakal adain Q&A sekaligus giveaway. Tungguin aja infonya di Instagram berikut ini. So, pada kali ini merupakan video lanjutan dari pendakian horor di Gunung Merbabu part 1. Jadi sebelum kalian tonton video kali ini, tonton dulu video sebelumnya agar dapat mengerti jalan ceritanya. Di sini semua akan terungkap mengapa Jaeng dan kawan-kawan kerap mengalami gangguan bertubi-tubi selama pendakian. Semoga kalian dapat mengambil pesan dalam cerita ini. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Dalam perjalanan menuju puncak malam itu, Utap sama Jaeng ngeliat kalau ada mata berwarna merah. Tapi di situ si Jaeng langsung bilang, "Udah, fokus jalan aja." Akhirnya mereka pun terus berjalan sampai di pos 3. Mereka terusin perjalanan gak pakai istirahat. Nah, disinilah kejadian aneh terjadi. Mereka salah jalan hingga nyaris aja masuk ke jurang. Untungnya semua itu belum kejadian. Mereka putar balik jalan terus sampai akhirnya tiba di pos Kabupate. Di sini mereka break sebentar, ngeliat indahnya kelap-kelip kota Magelang. Sampai rasa takut pun hilang sekejap. Tapi baru aja mikir kayak gitu, si Budi yang lagi duduk di batu tiba-tiba aja keseret kira-kira sekitar 7 meter ke arah jurang. Si Jaeng langsung nahan Budi pada saat itu, padahal nggak ada apa-apa, tapi kenapa Budi bisa keseret? Di situ anak-anak pada histeris dan Jaeng teriak, "Bangsat, gue nggak ganggu lu ya, lu ngapain sih ganggu-ganggu? Jangan Yeng, tenang. Lu malah mancing mereka kalau kayak gitu, sabar aja." Jaeng di sini sedih karena bagi dia ini pertama kali dia daki diganggu terus. Yang lain juga sempat keluar air mata, tapi mereka pikir lagi, kalau udah sampai puncak pasti kebayar semua perjuangan ini. Mereka mulai jalan lagi. Sepertinya gangguan fisik kini telah beralih ke gangguan suara-suara.
Di perjalanan banyak banget suara-suara tangisan maupun suara jeritan. Memang yang samit pada saat itu hanya Jaeng dan kawan-kawan saja. Akhirnya matahari terbit juga, tapi mereka semua belum sampai puncak, padahal udah 4 jam berjalan. Memang pada saat itu mereka jalan lambat banget, karena emang terasa sangat dingin saat itu. Di situ Jaeng bener-bener merasa bersalah banget sama teman-temannya yang baru pertama kali mendaki karena gagal dapet sunrise. Jaeng benar-benar merasa bersalah, hingga tiba-tiba aja ada suara dari Jisung. Udah jalan aja yuk Yeng, itu kayaknya puncak deh. Mereka terus berjalan hingga akhirnya sampai di puncak, yang ternyata itu adalah puncak Syarif. Di sini lagi-lagi Jaeng menangis karena melihat keindahan alam. Di situ juga ternyata bukan hanya Jaeng saja yang menangis, tetapi teman-teman lainnya juga ikut meneteskan air mata. Bukan karena lebay, tapi mungkin karena apa yang telah mereka alami selama pendakian ini. Setelah 3 jam di puncak, mereka turun. Saat mereka turun, keindahan merbabu terlihat semua. Hingga akhirnya mereka sampai di pos 3. Di mana mereka nyaris masuk ke jurang karena salah jalur. Dan ternyata di tempat ini pula lah mereka kembali melihat ada sesosok manusia berbulu hitam. Di situ mereka semua kebingungan karena ini masih siang hari tapi sudah bisa melihat hal begituan. Akhirnya mereka pun kembali berjalan dan Jaeng pun yang masih penasaran kembali melihat ke belakang. Ternyata sosok itu masih ada. Dalam perjalanan turun di siang hari ini, mereka juga mendapat beberapa gangguan lainnya, hingga akhirnya sampai di tenda. Terlihat di situ Mas Karyo yang lagi memasak dan juga Bang Ijal yang kelihatan mendingan sedang minum kopi. Tiba-tiba aja Mas Karyo nanya, Diganggu terus ya kalian? sampai gila gue yo. Lain kali gue gak mau ikut dah kalau ke gunung yang angker. Dah, ini gunung gak ada riwayat angker-angkernya sama sekali. Masih kuat muncak lagi nggak? Nanti sore jam 3 kita ke Kenteng Songo. Kalau tenaganya mah kuat, tapi gangguannya yang gak kuat. Harus dikuatin Yeng untuk menggapai puncak. Rintangan apapun itu harus bisa kamu lewati. Benar juga kata Mas Karyo, emang banyak hal yang bisa kita ambil dari naik gunung, terutama masalah menggapai puncak. Menggapai puncak karir sama dengan menggapai puncak gunung. Capek sih, tapi semua kebayar ketika udah sampai puncak. Lalu di situ Jaeng pun bertanya kepada Mas Karyo, Mas, dirigen yang semalam mana ya? Dirigen yang semalam itu diminum genderuwo. Kenapa sih mereka ganggu-ganggu kita, Mas? Aneh. Lagian kalau mau minum, di situ kan ada air dari pipa, Mas. Saya juga lagi nyari tahu penyebab kenapa kalian ini pada diganggu. Makanan akhirnya siap. Pagi menjelang siang lah baru mereka makan. Saat lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba aja ada suara tenda rubuh. Di situ Jaeng udah nggak bisa positive thinking. Dia langsung gak nafsu makan dan bangun tenda itu sendirian. Setelahnya dia masuk tenda, tiduran, rebahan sambil mikir. Kenapa bisa gangguan seintens ini? Baru aja mikir kayak gitu, tiba-tiba aja ada bau busuk. Yang di samping lu ada cewek. Aduh, mukanya itu loh. Anjir, apaan lagi itu ya Allah? Jaeng emang udah kesel, di situ langsung bilang, setan sialan lu ya, sambil dia sambit pakai sleeping bag Tony. Sialnya, Jaeng di situ ngeliat mukanya yang hancur banget, matanya entah di mana, mulutnya yang lebar, dan dari hidungnya keluar darah. Di situ Jaeng langsung lari keluar tenda. Jaeng semakin bingung kenapa gangguan-gangguan ini tidak hilang dan malah semakin menjadi-jadi.
Belum selesai masalah yang itu, tiba-tiba Rando kembali pingsan. Si Rando tiba-tiba pingsan. Di situ mereka panik sekaligus bingung. Kenapa yang pingsan ini si Rando terus? Lah, dia kenapa tuh, Yo? Aneh juga ya, kenapa kok dia mulu yang pingsan? Kayaknya saya tahu. Apaan, Yo? Lihat, nanti bakal terungkap. Matahari semakin menaik. Mereka makan dengan lahap. Lalu ngobrol-ngobrol, tidak terasa zuhur telah lewat. Tidak lupa juga mereka sholat. Selesai sholat, wacana Mas Karyo tadi pagi kembali menjadi topik obrolan. Akhirnya semuanya ikut, kecuali Tony sama Bayu yang memang udah kecapean. Waktu terus berjalan dan sekarang udah pukul 2:30 siang. Akhirnya Mas Karyo ikut juga. Mungkin aja gangguannya kali ini nggak ada, pikir Jaeng. Di sini Mas Karyo kembali menjadi leader dan Jaeng menjadi sweeper. Perjalanan naik di siang hari terasa sangat cepat, di mana gangguan-gangguan hanya ada sedikit saja, seperti timbukan tanah maupun tiupan-tiupan di telinga Jaeng. Akhirnya mereka pun sampai puncak. Lagi-lagi di situ Jaeng kembali menangis ketika melihat keindahan lautan awan yang tersaji di hadapannya. Setelah foto-foto sekitar 1 jam, akhirnya sekitar jam 6 malam mereka pun memutuskan untuk turun. Di situ Jaeng cukup merasa tenang karena emang ada Mas Karyo. Tapi ternyata ketenangan itu pun segera hilang. Di tengah kabut, tiba-tiba saja ada yang berlari. Setelah itu, semakin banyak gangguan-gangguan yang dihadapi oleh Jaeng. Palka Jaeng terus-terusan ditarik ke belakang. Di situ Jaeng bingung karena posisinya memang dia yang paling belakang. Mas Karyo berhitung. Ketika sudah menyebutkan angka 10, tiba-tiba aja 11, 12. Anjrit, suara apaan itu? Bangsat! Hus, jangan lancang kamu. Akhirnya mereka kembali berjalan. Tapi gangguan malah semakin menjadi-jadi. Mereka melihat ada sebuah api yang sedang berjalan. Mas, itu kok ada api ya? Lah, iya itu kayaknya ya. Apinya kok jalan? Apa itu orang lagi nanjak bawa obor ya? Wah, Banaspati, Rek. Awas! Api itu lewat dengan cara terbang tepat di atas kepala Jaeng dan yang lainnya. Di situ Jaeng udah bener-bener ngerasa kesel banget sampai dia berucap, Anjing, lama-lama gue lawan juga nih setan. akhirnya mereka semua jalan terus sampai tiba-tiba aja si Samsul kepleset dan jatuh. Gak lama si Rando juga ikutan jatuh, pingsan lagi. Di situ lumayan chaos karena si Apip ini menunjukkan gejala hipo. Akhirnya mereka ada yang meluk si Apip, ada yang ngurusin si Rando, dan juga ada yang mijitin Samsul. Benar-benar sebuah teamwork yang sangat solid. Lagi kondisinya seperti itu, tiba-tiba aja gangguan kembali terjadi. 2 pasang wanita terbang di hadapan mereka dengan tawa yang sangat melengking. Di situ Jaeng emang udah emosi dari tadi, dia mengumpat ke sosok tersebut dan juga sempat mikir bahwa dia nggak bakal ngelakuin hiking lagi karena pendakian ini. Baru aja mikir gitu, tiba-tiba Mas Karyo bilang, Wah, ternyata ini penyebab gangguan yang bertubi-tubi.
Mas Karyo kayaknya udah tahu penyebab mereka terus-terusan diganggu selama pendakian. Dia nunjukin ke yang lain sebuah keris kecil dari tas lempang Rando. Saya ngerasain energinya tadi sebelum kita naik, dan akhirnya terungkap apa penyebab kita diganggu dan kenapa selalu Rando yang pingsan. Ini keris apa, Mas? Saya nggak tahu ini keris apa. Yang jelas ini keris pelindung, tapi keris ini aneh. Energinya seperti pudar atau entah gimana lah. Makanya saya nggak bisa ngerasain energinya. Tadi sebelum naik baru keluar aktivitas energi dari keris itu. Sial, lain kali nggak gua ajak tuh anak. Nggak boleh gitulah, Tap. Lu pikir dah, dari awal dia itu yang paling egois. Apip dan Budi udah mendingan. Mereka semua tinggal menunggu si Rando yang sadar. Udah gelap, dingin pula. Akhirnya sekitar jam tujuan, Rando mulai sadar. Si goblok akhirnya sadar juga. Dok, ini keris buat apa? Ditanya jawab, tolol. Slow aja udah, Tap, jangan gitu. Kita di sini kan bertahan hidup sama-sama. Itu cuma buat pegangan, Mas. Kata bapak, suruh dibawa buat jaga-jaga aja. Justru kesannya itu kamu nantang, Dok. Ibarat di pasar ada preman penguasa, nah kamu bawa preman lain, pasti jadi konflik. Iya, Mas, maaf ya. Maaf nggak cukup, bego. Lu nggak tahu jadinya gimana ini pendakian. Yang seharusnya biasa aja, malah jadi penuh teror gara-gara lu. Lu bisa santai aja nggak sih, sialan lu. Udah, Tap, lu jangan bikin ribut terus. Lu juga, Dok, baru siuman udah gitu aja. Ya udah, yang penting semua nggak kenapa-kenapa. Kalian tabah aja andai ada gangguan lagi. Yaudah, siap-siap jalan. Kasian Bayu sama Tony cuma berdua di camp. Mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan menuju camp. Dan ternyata benar. Perjalanan penuh dengan gangguan. Di sini Mas Karyo menjadi sweeper, sementara Jaeng menjadi leader. Di depan banyak banget penampakan kuntilanak sama genderuwo. Dan si Jaeng juga ngeliat ada siluman monyet yang loncat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Tapi di situ dia tetap cuek aja, masa bodoh, karena emang kondisi yang juga gelap. Pokoknya jalan nunduk aja, lihat pijakan, jangan celingak-celinguk. Baru aja dibilangin, tapi si Utap malah nengok ke kiri. Dan ternyata dia melihat ada kuntilanak sedang ketawa dengan suara yang sangat melengking. Setelah banyaknya gangguan yang mereka alami, akhirnya sampai juga lah mereka di pos 2. Di situ Jaeng terlihat senang karena dia melihat ada banyak tenda. Ternyata di dalam tenda terlihat si Tony sama Bayu lagi tidur. Dan pengakuan mereka pun juga sama. Selama sedang tidur di tenda, mereka kerap diganggu. Mulai dari tenda yang ditimpuk dan juga tawa dari kuntilanak. Loh, kok lu bisa diganggu sih? Bukannya tenda-tenda di samping itu rame ya? Mata lu buta? Coba lu lihat sana. Dan ternyata benar. Tidak ada sama sekali tenda yang dilihat oleh Jaeng dan teman-teman lainnya. Lagi-lagi di situ, Utap menyalahkan Rando. Dikarenakan perbuatan Rando lah, mereka kerap mengalami teror mistis. Di situ tapi tampaknya Rando tidak terima. Hingga akhirnya berujung pada sebuah perkelahian. Tapi Bang Ijal yang melihat itu langsung melerai keduanya. Karena memang kondisi Apip pada saat itu cukup memprihatinkan. Apip malam itu benar-benar hipotermia. Sampai kencing di celana, ditampar juga nggak sadar, diajak ngomong malah ngelantur. Dan minum air mendidih udah kebal kayak debus. Singkat cerita, malam itu gangguan datang bertubi-tubi. Sampai tiba-tiba aja. Ternyata tenda rubuh.
Jaeng sama Tony walaupun beda tenda pada saat itu langsung keluar buat mastiin apa yang terjadi. Ternyata frame-nya kecabut. Padahal pada saat itu frame-nya itu udah ketancep dalam banget. Di situ Jaeng coba mikir kira-kira apa penyebab frame bisa tercabut. Apakah karena angin? Jelas nggak mungkin. Karena pada saat itu nggak ada badai. Apalagi karena orang, lebih nggak mungkin lagi. Karena emang cuma mereka yang ngecamp malam itu di situ. Pas si Jaeng masih kebingungan, tiba-tiba aja si Rando ngomong. Astagfirullah, itu apaan woi? Hah? Apaan? Orang gak ada apa-apaan sih. Mampus lu, emang enak dinampakin sendirian. Biar dimakan sekalian lu sama setan sini. Tap, kamu jangan doain gitu. Ya udah, Ndo. Sekarang kamu tenang aja. Salah kamu juga kan karena bawa azimat keris itu. Mas, sampai kapan ya kita diganggu kayak gini terus? Tadi tenda yang Mas tempatin rubuh karena gangguan goib juga kan? Iya yuk, sampai kapan? Besok itu kita turun loh. Tapi gue ngeri kalau ada yang ngikutin kita sampai Jakarta. Atau malah kalau ada yang gak dikasih pulang ke Jakarta. Tenang aja. Paling kita cuma diganggu sampai base camp. Mereka penunggu asli sini. Gak mungkin mereka ngikutin sampai Jakarta. Dan ternyata yang membuat Jaeng semakin kaget adalah ketika Mas Karyo tiba-tiba aja mengatakan kalau kakek-kakek yang ditemui Jaeng pada saat di Jogja saat berangkat ke Gunung Merbabu ini adalah leluhurnya. Jadi itu adalah leluhur Jaeng yang memang masih keturunan dari kerabat pangeran Diponegoro. Dan Jaeng juga kaget kalau Mas Karyo ini tahu si Jaeng itu orang asal Purworejo. Padahal Mas Karyo tidak pernah sama sekali bertanya kepada Jaeng. Jadi Yeng, semua informasi itu saya tahu dari leluhur kamu. Pas di base camp waktu kamu tidur, leluhur kamu itu muncul dan cerita sama saya. Jaeng cuma termenung. Di situ, Jaeng menganggap kalau itu hanyalah silsilah keluarga biasa saja. Siapapun leluhurnya gak akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi ke depannya dalam hidup Jaeng. Karena takdir bukan karena leluhur, tetapi karena Tuhanlah yang telah merencanakannya. Dan anehnya, leluhur Jaeng ini gimana caranya bisa tahu naik bis? Padahal zaman dahulu belum ada bis, pikir Jaeng. Sinar matahari terasa silau bagi Jaeng yang baru terbangun. Di luar, anak-anak lagi pada masak-masak. Di situ, Apip juga udah kelihatan seger. Terlihat muka-muka ceria, mungkin karena mau perjalanan turun. Pagi itu, mereka makan besar. Semua logistik langsung dimasak pagi itu. Insting predator pun muncul. Singkat cerita, selesai makan mereka packing-packing, copot tenda, lalu siap-siap turun. Di situ Jaeng kembali melihat ke atas. Merbabu, dirimu begitu indah. Sangatlah indah. Sampai-sampai misteri yang menyelimutimu pun tak terlihat. Jaeng mimpin doa sebelum turun dan dimulailah perjalanan turun pada saat itu. Tidak ada gangguan-gangguan ekstrim, yang ada hanya memanggil-manggil saja, seperti memanggil nama. Lalu sampailah mereka di base camp. Saat itu mereka menyarter losbak untuk mengantarkan mereka ke Terminal Tidar. Dan setelah sampai di Terminal Tidar, Mas Karyo dan Bang Ijal memutuskan untuk memisahkan diri. Terima kasih Mas Karyo. Kalau nggak ada dirimu, entah apa jadinya perjalanan kali ini, ucap Jaeng dalam hati. Jaeng pun kembali melanjutkan perjalanan, kali ini ke Terminal Jombor. Di situ dia naik bus. Kebetulan Jaeng ini duduk sendiri dan nggak lama pun dia tertidur. Saat terbangun, tiba-tiba aja di sampingnya udah ada kakek-kakek yang waktu berangkat muncul lagi di hadapan Jaeng. Kakek-kakek itu pun berbicara dalam bahasa Jawa.
Kamu udah tahu siapa saya bukan? Saya leluhurmu, tapi itu nggak penting. Yang terpenting adalah kamu dapat banyak wejangan dari perjalanan kamu. Jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan, untuk mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku akan terus bersama kamu, Nak Jaeng, karena darah Kanjeng Pangeran ada di dalam dirimu. Jaeng cuman bisa melongo melihat itu semua. Dia masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat, bahkan sampai dengan sekarang. Lalu kakek-kakek itu hilang entah kemana. Di situ dia masih berusaha untuk bodo amat. Hingga akhirnya mereka pun sampai di stasiun Sudimara sekitar jam 5 pagi. Jaeng dan kawan-kawan pun berpisah. Inilah akhir dari perjalanan yang mungkin tidak pernah dilupakan oleh Jaeng dan lainnya seumur hidup mereka. Dimana kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bersyukur atas karunia-Nya, yaitu gunung dengan segala keindahannya yang merupakan salah satu mahakarya dari Tuhan. Itu dia guys, sebuah cerita yang luar biasa sekali dari Jaeng, bukan nama sebenarnya. Dimana pada awalnya mereka ini sempat kebingungan mengapa mereka kerap mengalami gangguan-gangguan gaib dalam pendakian itu. Tapi akhirnya baru ketahuan lah karena si Rando yang membawa sebuah keris, dimana yang menjadi penyebab terjadinya bentrokan energi di tempat yang mereka kunjungi. Walaupun begitu, tapi gue salut banget sama teamwork dari Jaeng dan temen-temennya yang sangat solid dan juga kompak, yang bisa kita tiru. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!